Halo, Assalamualaikum Sobat Sehat. Selamat datang di podcast Dokter Hijab Cantik, tempatnya ngobrol cantik bersama komunitas Dokter Hijab Cantik. Bersama saya Dr. Vita, dan kita pada pagi hari ini akan membahas topik yang sangat penting tapi sering dianggap sepele. Kalau Sobat Sehat pernah dengar ada tetangga atau saudara yang awalnya itu sehat-sehat aja, sering kerja, rajin kerja, tapi ternyata tiba-tiba tumbang karena serangan stroke. Dan setelah dicek, ternyata tensi atau tekanan darahnya tinggi banget. Pertanyaan besarnya, dok, kenapa sih kok orang baru tahu kalau dirinya ternyata hipertensi setelah kena serangan stroke? Padahal awalnya dia segar bugar. Nah, sekarang saya nggak sendirian. Saya bersama dua dokter yang cantik dan kece yang ahli di bidangnya. Ada Dokter Ika, spesialis penyakit dalam. Dan ada Dokter Rati. Halo dokter, assalamualaikum, gimana kabarnya dok? Waalaikumsalam dok Fit. Oke. Alhamdulillah sehat. Dokter Ika gimana nih? Alhamdulillah sehat sih. Sehat ya. Kalau Dokter Rati sendiri? Selalu sehat dok. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, Dokter Ika, langsung aja nih kita ke pertanyaan tadi ya. Kenapa sih dok hipertensi itu dijuluki silent killer? Oke, pertanyaan yang bagus. Memang sering banget yang saya temui di poli ya, pasien dengan hipertensi itu nggak ada gejala. Nah, kenapa dikatakan sebagai silent killer? Silent killer kan berarti pembunuh yang diam-diam ya, atau bisa dibilang juga ini silent disease, penyakit yang memang diam-diam menghanyutkan, tiba-tiba datang udah stroke, sudah gangguan jantung, gangguan ginjal kayak gitu. Betul. Memang sesuai WHO sendiri itu dikatakan 44% lebih pasien-pasien dengan hipertensi itu nggak tahu kalau mereka hipertensi. Jadi alias datangnya tuh dengan tanpa gejala kayak gitu. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena memang tubuh kita itu kan luar biasa adaptif ya. Jadi begitu tekanan darah itu mulai naik pelan-pelan kayak gitu, pembuluh darah itu bisa menyesuaikan kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin dibiarkan pembuluh darah kita itu dihantam terus-terusan dengan tekanan yang tinggi, pompa jantung yang luar biasa kuat buat ya tekanan itu gitu. Lama-kelamaan kalau misalnya mau dilihat nih ya, pembuluh darah kita itu sebenarnya berjuang habis-habisan gitu untuk melawan itu semua. Kalau mau dilihat secara mikroskopik mungkin ya, pembuluh darah itu sudah mengalami yang namanya mungkin ada penyempitan, atau mungkin struktur dindingnya itu udah mulai rapuh dan lain sebagainya. Makanya itu tahu-tahu terjadi kenaikan tekanan darah yang tidak terkontrol, tiba-tiba pembuluh darah pecah. Stroke perdarahan. Dan sudah ada gejala. Betul, ya, seperti itu. Jadi ngeri ya dok ya, tahu-tahu udah ada gejala gitu ya, padahal awalnya nggak apa-apa. Nah, tapi dok sebenarnya ada nggak sih sinyal-sinyal tubuh kecil gitu ya, yang mungkin sering diabaikan, dan apa sih gejala yang bikin pasien itu terlambat datang berobat? Oh iya dok, ada dan sering banget. Mereka itu pasien-pasien memang paling sering mengeluhkan itu seperti nyeri tengkuk belakang, pusing, pegel-pegel, kaku di leher, dan mereka itu nggak aware. Malah mereka paling sering itu menganggap kalau ini hanya capek, salah tidur, positif, bantal yang nggak bagus seperti itu. Lalu lama-lama mereka akan merasakan kalau tensinya ternyata tinggi kayak gitu. Dan yang paling sering itu hal yang membuat parah itu seperti sesek, dadanya terasa berat, mimisan mendadak, tahu-tahu pandangannya kabur, nggak bisa melihat. Dan itu artinya memang tekanan darahnya sedang sangat tinggi dan mendesak organ-organ vital tubuh loh dok. Iya, jadi sudah ada komplikasi gitu ya, yang betul. bahkan sudah parah gitu ya. Oke, nah Dokter Ika, kalau kita lihat tren sekarang nih, kalau orang-orang kan taunya hipertensi itu hanya menyerang usia lanjut atau mungkin di atas 50 atau di atas 60 tahun. Tapi ternyata sekarang tren itu sudah mulai berubah. Jadi usia lebih muda, 25 sampai 40 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih muda lagi sudah terkena hipertensi. Nah, bisa jelaskan nggak dok ini fenomena seperti ini tuh? Kenapa kok bisa menyerang usia lebih muda? Benar, 100% benar ya. Benar ya. Jadi memang yang sering saya temui juga di poli ya, bahkan itu yang offline maupun yang telemedicine di Halodoc itu cukup banyak pasien-pasien yang usia muda, 20-an tahun, 30-an tahun itu sudah terkena hipertensi.
Sebenarnya penyebabnya nggak cuma, maksudnya dari satu sisi aja ya dok ya, Iya. kayak cuma dari pola hidup gitu, nggak cuma, memang salah satunya dari pola hidup. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwasanya faktor genetik juga memainkan peran juga ya. Faktor Kemudian kalau untuk usia-usia muda yang hipertensi, kita juga harus eksplor lebih lanjut apakah ada penyakit kronis yang menyertai seperti autoimun kayak lupus atau mungkin penyakit kelenjar adrenal ya, biokromositoma dan lain-lain gitu. Makanya penting ada harus periksa ke penyakit dokter. lain ya. Betul. Nah, untuk pola hidup ini kayaknya yang cukup perannya besar ya, terutama untuk anak-anak muda. Iya. Tidak bisa dipungkiri. Yang pertama ya, aktivitas mulai jarang nggak sih mereka tuh kayak mungkin aware terhadap kayak aku harus olahraga 3-5 kali Iya, seminggu. Iya, kebanyakan benar. sedentary life dok. Sedentary alias ini ya, jarang gerak. Jarang gerak ya, sedentary lifestyle-nya itu ini peranan utama kayaknya ya. Mager berarti ya. Mager, Mager, betul. iya, malas gerak. Jadi kebanyakan kan aktivitas mereka work from home mungkin, atau mungkin work from cafe sekarang ya kan. Jadi berjam-jam di depan komputer mungkin dari pagi sampai sore. Belum lagi yang kedua nih, ultra processed food atau cemilan-cemilannya, sambil nonton mungkin, sambil ngerjain kerjaannya depan laptop, nggak gerak dok, berjam-jam. Iya. Bayangin sambil ngemil tuh. Ya kan itu makanan instan yang sebenarnya di balik itu tuh ada sodium-sodium yang tersembunyi gitu. Mungkin Ya, kalau sehat. mereka mau baca di kemasan belakangnya itu luar biasa loh, itu garamnya tuh sudah ngambil kayak setengah jatah hariannya gitu. Ya, kemudian juga ada faktor yang lain seperti kurang tidur dok, itu penting, sama penumpukan ini loh, stres ya. Jadi stres kerjaan mungkin, stres di kehidupan dan lain sebagainya. Terus selain mungkin makan makanan yang asin ya, itu kayak minum-minuman yang tinggi gula atau mungkin ya pemanis-pemanis buatan juga lumayan sih berperan di situ. Waduh, Juga serem meningkatkan juga. Iya, resiko benar. penyakit yang lain Nggak ya. bisa sebenarnya. dipungkiri, memang kan Iya, sekitar betul. kita sudah banyak makan makanan kayak gitu kan. Iya, jadi pola lifestyle atau gaya Betul. hidup itu sangat mempengaruhi juga. Sangat mempengaruhi. Oke. Wah, relate banget nih sama kebiasaan anak muda zaman sekarang. Nah, bicara soal kebiasaan masyarakat, ini kan ada beberapa kesalahan fatal atau mitos yang beredar di masyarakat nih dokter-dokter. Nah, mungkin dokter Ati bisa bantu saya nggak untuk bacain 10 mitos yang kita udah kumpulin yang beredar di masyarakat? Oh iya, baik dok. Memang paling banyak 10 kesalahan fatal atau mitos yang paling sering masyarakat itu lakuin tuh, yang pertama memang nggak pernah cek tekanan darah sama sekali karena mereka takut, biasanya dok, takut ketahuan. Lalu yang kedua itu konsumsi obat-obatan hipertensi sendiri pas udah ngerasa enakan udah dilepas kayak gitu. Wah. Lalu yang ketiga, ngerasa selalu tubuh itu enakan, jadi nggak pernah ngerasa pusing, jadi ya nggak usah periksa ngapain gitu dong. Udah nggak ada gejala soalnya ya. Iya betul. Lalu pola makan yang sering tinggi garam dan penyedap rasa. Nah biasanya nih yang di ciki-ciki, Iya, iya. nah itu orang masakan-masakan warteg-warteg gitu ya, mie Betul, instan betul. itu banyak banget kan tinggi kandungan garam sama penguat rasanya. Lalu males olahraga atau kurang aktivitas fisik, itu tadi Mager. suka mager, tim mager rebahan. tadi ya. Nah itu tinggal pesen GoFood, Gojek, udah dateng gitu. Bener. Dan juga sering begadang, stres yang berkepanjangan. Nah biasanya mahasiswa-mahasiswa ya zaman sekarang itu, nah itu sering banget begadang. Makanya paling yang usia muda sering ya dok ya yang kena hipertensi ya. Iya, Kemudian juga kebiasaan merokok. Nah mau merokok yang biasa atau yang vape itu sama aja. Banyak banget sekarang yang suka merokok kayak gitu. Kemudian tidak pernah kontrol ke dokter sama sekali gitu. Jadi nunggu ke dokternya itu kalau udah parah banget. Iya, gitu. relate sih ya kita nih. Tiba-tiba stroke baru datang. Dan yang paling menohok itu ya dok, gampang percaya sama hoax-hoax yang beredar di medsos. Padahal belum jelas nih sumbernya dari mana. Iya, sumbernya dari mana? Makanya kalau di podcast Dokter Hijab Cantik ini sumbernya adalah terpercaya ya. Iya dok, karena kan semuanya valid dengan Iya. berdasarkan uji klinis dan penelitian-penelitian kan. Gitu. Oke. Kalau yang terakhir udah itu semua? Udah 10 ya? Iya dok. Oke, nah kan ini poin 2 tadi dijelaskan tentang obat-obatan ya. Nah ini kan memang banyak masyarakat yang dikira obat itu kalau konsumsi obat berkepanjangan nih dokter Ika itu nanti akan merusak ginjal. Nah itu gimana sih dok menurut penjelasan medisnya? Sebenarnya itu mitos banget ya, itu mitos ya. Dia tuh bikin gemes banget.
sering pasien itu tiba-tiba nyetop obatnya sendiri, atau bahkan memang niat nggak diminum dok. Jadi kan misalnya ya ada pasien datang seminggu tuh enakan, memang tensinya juga normal, nggak dilanjutin obatnya. Begitu kontrol itu tensinya tinggi lagi. Sebenarnya pemikiran bahwa minum obat tekanan darah tinggi setiap hari terus-terusan itu akan merusak ginjal tuh benar-benar itu salah total ya. Mitos ya. Mitos beneran. Jadi malah justru obat-obatan hipertensi itu melindungi organ Anda semua gitu, melindungi ginjal, melindungi jantung, melindungi jangan sampai terjadi stroke kayak gitu. Kenapa? Karena obat-obat itu kan memang didesain untuk menjaga pembuluh darah kan. Mungkin kayak amlodipin gitu misalnya. CCB itu kan dia lebih rileks pembuluh darahnya. Kayak gitu-gitu. Nah, memang ada beberapa obat yang kalau diminum terus-terusan tuh bikin gangguan ginjal, seperti obat anti nyeri. Nah, kayak gitu yang memang harus hati-hati penggunaannya. Kalau obat hipertensi sih janganlah ya. Tapi kan ya nggak mungkin juga ya kalau misalkan minum 1 bulan terus langsung rusak ginjal gitu ya. Betul, nggak mungkin. Jadi itu mitos ya. Mitos. Sobat sehat sekalian. Jadi harus kalau memang dokternya bilang harus minum obatnya itu kan pasti sudah diperhitungkan juga ya dokter Ika ya dosis-dosisnya. Jadi itu kalau merusak ginjal dalam jangka waktu cepat itu ya nggak ke situ gitu ya. Jadi itu mitos. Oke. Oh iya dok, tapi ada lagi loh beberapa mitos yang paling sering dipercaya sama masyarakat sekarang gitu. Apa tuh dok? Apa tuh dok? Nah itu yang paling banyak itu adalah garam itu adalah satu-satunya penyebab hipertensi, dan juga itu orang kurus itu nggak akan mungkin kena hipertensi. Padahal itu salah besar. Padahal yang penyebab utama adalah genetik atau keturunan. Padahal mereka itu paling sering menganggap garam adalah pemicu utamanya. Nah, padahal itu salah besar loh dong. Iya, itu menjadi faktor resiko ya, meningkatkan faktor resiko, cuman bukan satu-satunya penyebab. Jadi ada faktor utama, ada faktor pencetusnya juga dong. Oh ya, oke gitu. Karena kan orang tuh pasti kalau misalkan ditanya nih, ibu misalkan habis makan apa? Oh enggak kok dok, saya nggak makan asin-asin. Saya nggak makan. Nah, padahal ternyata faktor resikonya nggak cuma sekedar makanan, nggak cuma sekedar makanan asin. Tadi yang sudah dijelaskan dokter Ika ya. Betul. Oke. Wah, jadi udah jelas banget ya. Jadi manajemen hipertensi itu ternyata komprehensif. Jadi nggak cuma dilihat dari satu sisi. Jadi mulai tadi kita menjaga pola makan, kemudian kita juga harus manajemen stres, mengendalikan faktor-faktor resiko yang tadi, dan juga termasuk pengobatan yang tepat. Nah, Dokter Ika, bicara soal pengobatan yang tepat terkait hipertensi, ini kan juga banyak dibilang tentang pendamping herbal dalam penanganan hipertensi. Nah, gimana sih dok posisi pendamping herbal itu kalau dalam manajemen hipertensi sendiri? Ya, jadi benar Dokter Vita. Jadi kalau untuk herbal itu memang posisinya dia bisa sebagai kayak suplemen atau mungkin ya intinya dia sebagai komplementer lah ya. Dia pendamping obat utama. Jadi nggak boleh untuk menggantikan. Jadi penting untuk teman-teman semuanya kalau misalnya memang punya sakit kayak hipertensi atau mungkin diabetes terus ada suplemen herbal tertentu, yang pertama harus cari tahu ya, satu, apakah dia sudah tersertifikasi oleh BPOM. Jadi harus BPOM Benar, proof ya. dan harus ada, memang sudah ada uji klinisnya. Uji klinis. Sudah diketahui tingkat keamanannya, efikasinya seperti itu, dan pastinya harus ada informasi produknya dong, gitu. Betul sekali. Sehingga pasien tuh juga bisa baca gitu. Iya. Efek sampingnya seperti apa, posisinya dia terhadap obat hipertensi, obat diabetes seperti apa. Dia biasanya nggak menggantikan ya gitu, tapi sebagai pendamping. Ya, Juga pendamping. perlu dibaca, kayak misalnya minumnya tuh harus berapa jam setelahnya, kayak gitu penting dibaca. Kemudian kedua, tadi selain untuk pendamping, penggunaannya juga harus dikonsultasikan ke dokter. Karena ada namanya interaksi dok, itu penting ya, interaksi obat dengan mungkin suplemen herbal tersebut, ada nggak interaksi. Jangan sampai nanti ada efek samping yang malah nanti disesali di kemudian hari. Jadi ya, so far aman sih. Benar-benar harus betul-betul dibaca betul ya. Jadi sebelum mengkonsumsi pendamping herbal betul-betul harus dibaca dulu kandungannya apa, manfaatnya apa, dan yang terpenting adalah keamanan. Betul. Dari segi BPOM ya, dan juga uji klinis tadi. Nah mungkin kalau dokter Ati sendiri ada nggak mungkin rekomendasi pendamping herbal? Ya contoh aja nih, jadi supaya masyarakat bisa tahu ada nggak mungkin pendamping herbal untuk pendamping obat hipertensi ini? Oh, ada dok.
Memang betul semuanya telah disampaikan oleh Dokter Ika ya, bahwa memang sebaiknya ada pendamping herbal untuk teman dari obat-obatan hipertensi. Nah, contohnya itu adalah brand yang pada pagi hari ini sudah mensupport kita. Nah, contohnya ini Dok, Jamstens. Nah, Jamstens. Ya, Jamstens ini memang diformulasikan dari bahan-bahan alami yang sudah diuji secara standar. Dan fungsinya memang untuk membantu menjaga kestabilan pembuluh darah. Kalau kelenturan pembuluh darahnya udah stabil, otomatis tekanan darahnya juga akan terus stabil, seperti itu Dok. Nah, biasanya nih ya untuk masyarakat-masyarakat yang berada di kategori prehipertensi, jadi biasanya itu tensinya berkisar kurang dari 130 ya Dok, atau 140. Nah, itu bisa sambil juga minum suplemen tambahan ini Dok. Nah, ini gunanya memang untuk mempertahankan kelenturan tekanan darah, kelenturan dari pembuluh darah tersebut agar tetap stabil kayak gitu Dok. Jadi ini sudah ada komposisinya, kemudian khasiatnya. Tapi yang perlu diketahui juga sebelum melihat ya pendamping herbal. Nah, ini sudah ada BPOM-nya juga ya, ada BPOM-nya. Kemudian ini juga sudah ada kandungannya, komposisinya. Udah halal Indonesia nih. Udah halal juga yang terpenting ya. Dong, berarti udah aman berarti. Sudah melewati uji klinis lah ya berarti ya. Nah, ini ternyata ini juga saya pengen coba nih Dok untuk ngerasain nih. Kira-kira gimana sih rasanya? Karena kan saya juga pengen membantu untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Ya, insya Allah sih saya aman ya, jadi nggak ada hipertensi. Jangan sampai. Seger Dok? Seger. Apalagi kalau tambah es batunya, tadi es batunya kurang ya. Tapi ini seger banget sih. Kayak teh gitu kah? Hampir-hampir kayak gitu. Rasanya enak kok gitu. Jadi bisa jadi salah satu pilihan pendamping herbal untuk manajemen hipertensi. Betul banget Dok. Nah, jadi pendamping herbal itu sifatnya sinergis dengan obat dari dokter ya. Jadi artinya tetap konsumsi obat dokter dan bila perlu memang didampingi dengan pendamping herbal yang alami, yang sudah aman dan teruji klinis. Dan yang terpenting juga harus konsultasikan dulu ke dokter terkait dengan penggunaan pendamping herbal tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sosmed kita. Nah, sekarang pertanyaan pertama ya, apakah hipertensi bisa sembuh total? Nah, mungkin Dokter Rati bisa mencoba menjelaskan? Oke Dok, kalau hipertensi yang tipe esensial itu tidak bisa sembuh total, alias nggak bisa benar-benar sembuh sepenuhnya. Tapi masih sangat bisa dikontrol agar tekanan darahnya tetap stabil di angka normal tersebut. Asalkan tetap menjaga pola hidup sehat dan minum obat-obatan anti hipertensi. Jadi kuncinya terkontrol ya. Jadi Wajib bukan sembuh terkontrol. total tapi terkontrol. Betul banget Dok. Oke, nah ini pertanyaan kedua. Apakah kopi selalu bikin tensi naik? Nah, ini mungkin Dokter Ika bisa membantu menjawab. Iya, ini pertanyaan cukup banyak Dok dari pasien-pasien saya juga di Poli. Jadi kalau kafein sendiri kan memang dia sebenarnya nggak cuman mempengaruhi tekanan darah ya, itu sementara saja sebenarnya gitu. Dia juga bikin berdebar-debar kayak gitu. Cuman memang peranannya di sini untuk hipertensi memang dia kayak naikin, nge-spike dikit gitu loh. Sementara aja tapi gitu. Jadi memang kalau untuk penderita hipertensi sih sebaiknya dibatasi konsumsi kopinya. Tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali bukan ya. berarti nggak boleh. Singkat, padat, dan jelas banget nih. Nah, sebagai penutup, Dokter Ika dan Dokter Rati, apa 3 pesan utama dari podcast ini yang paling krusial? Dari Dokter Ika dulu. Oke, mungkin yang pertama harus cek rutin ya tekanan darah. Jadi jangan nunggu ada gejala. Ya, jadi deteksi dini adalah kunci utama. Dan yang kedua yaitu harus menjaga pola hidup sehat, mulai dari makanannya kalau bisa mengurangi konsumsi garam lah ya gitu. Ya, betul Kemudian sekali. kedua aktivitasnya harus cukup, kemudian tidurnya juga jangan sampai kurang. Oke, yang ketiga itu harus disiplin terapi dan pilih pendamping obat-obatan herbal yang benar-benar tepat. Jadi harus tetap rutin cek kontrol ke dokter setiap 1 bulan sekali dan pilih herbal pendamping yang sudah teruji klinis seperti Jamstens ini ya. Oke.
Oke, nah menarik sekali ya perbincangan kita pada podcast hari ini. Nah, terima kasih banyak untuk Dokter Ika dan juga Dokter Ati yang sudah memberikan ilmu dan edukasinya. Dan juga terima kasih juga kepada Jampens yang turut mensupport podcast kita pada kesempatan kali ini. Nah, jadi Sobat Sehat sebagai penutup, intinya mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati. Dan sayangi pembuluh darahmu sejak dini. Saya Dokter Vita, undur diri dan sampai jumpa di podcast Dokter Hijab Cantik selanjutnya. Dadah!